وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, kekejaman dan kemungkaran, menjadi kehidupan yang terang benderang selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta, pemelihara dan pengatur alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri alam nyata ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas waktu. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, jika ketika menghadap Allah husnul khotimah dan mendapat ridha Allah, maka insya Allah besok akan dimasukkan di dalam surganya secara langsung. Tidak usah transit di neraka, insya Allah gitu ya. Sedang ada sebagian orang iman atau orang Islam itu belum diampuni oleh Allah. Karena apa? Dosanya terlalu besar dan tidak pernah istighfar atau taubat. Sehingga oleh Allah harus diberi sanksi terlebih dahulu ya. Yaitu akan dimasukkan neraka terlebih dahulu beberapa waktu sesuai dengan ketentuan Allah. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 100 tahun, bisa semiliar tahun, dan bisa juga 1 triliun tahun, atau bahkan lebih dari itu. Wallahu a'lam. Tergantung tingkat pelanggarannya. Dan bila telah cukup sanksinya oleh Allah, dianggap telah cukup sanksinya, maka akan disucikan dan dipindahkan ke surga untuk selama-lamanya, dan tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah ke neraka. Di samping orang-orang itu juga sudah kapok ya, tidak mau di neraka lagi ya, sengsara di neraka itu sangat pedih ya, dan luar biasa sakitnya. Oleh karena itu ya, kita harus menjaga yang pertama tadi ya. Dan ada yang ketiga, yaitu selain Islam atau ghairul Islam, itu semuanya ada di neraka jahanam. Apa dalilnya Ustaz? Surat apa, ayat berapa, gimana bunyinya, apa artinya? Ayo siapa yang hafal? Anak-anak ya, yang menyatakan bahwa selain Islam itu adalah besok di neraka semua. Ada yang hafal? Nanti saya kasih hadiah kalau hafal. Surat apa, ayat berapa, bunyinya gimana, artinya gimana? Ada anak yang hafal? Angkat tangan, nanti kasih hadiah ya. Hadiahnya bukan main-main ya, dunia akhirat. Ya, tidak ada ya ragu ya. Baik, dengarkan baik-baik, saya bacakan. Surat Al-Bayyinah ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari ahlul kitab ay al yahudi wan nasara, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi tidak akan keluar, kekal, dikalkan oleh Allah, tidak akan bisa masuk ke surga, selamanya di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk manusia. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk golongan yang pertama. Nanti menghadap Allah husnul khatimah dan diridhoi oleh Allah dan langsung masuk dalam surganya Allah tanpa transit di neraka. Itulah yang kita minta. Jadi kita kan minta yang enak-enak aja ya, jangan minta yang soro ya, yang sengsara, yang sakit, jangan minta yang enak aja kepada Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita
untuk yaitu meningkatkan kualitas iman, kualitas amal, dan kualitas akhlak kita, serta semakin dekat kita kepada Allah dengan jalan mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib adalah puasa dan sholat 5 waktu, ini terus berlaku ya sampai hari kiamat nanti. Yang sunnah yaitu sholat qiyamul Ramadan tadi, atau terawih bahasa fikih ya. Bahasa hadis itu adalah qiyamul Ramadan. Lalu tadarus nanti setelah yaitu terawih ya. Kemudian mungkin ada yang lain yaitu sodakoh, infak, ngasih buka, orang yang berpuasa, dan sodakoh yang lainnya. Dan di akhir Ramadan ada iktikaf. Lalu nanti setelah iktikaf ada zakat fitri, zakat mal, dan ada sholat id. Lalu puasa setelah hari raya 6 hari yang disebut puasa Syawal. Ya. Jika kita melakukan puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, pahalanya sama dengan melakukan puasa setahun ya. Nah, setahun. Jika kita lakukan terus-menerus sampai meninggal, maka berarti kita luar biasa, bertahun-tahun ya kita melakukan puasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan Ramadan yang banyak berkah, banyak ampunan, banyak rahmat, dan pembebasan dari api neraka ini mari kita yaitu betul-betul semangat ya melakukan yang wajib maupun yang sunnah, karena yang wajib akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya ya, dan yang sunnah akan dilipat gandakan menjadi seperti pahala yang wajib. Dan nanti kalau di akhir bulan 10 hari terakhir ada malam qadar, akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Maka kalau kita ketemu malam qadar, amalan sehari saja itu sama dengan mengamalkan 1000 bulan. Sekitar 81 tahun lebih. Coba bayangkan, seumur hidup kita ya, yang dikasih umur sekitar 81 tahun lebih. Ayo bisa apa enggak? Ya, itu enggak bisa. Lah itu setiap tahun adanya. Ya, lah mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah, jangan disia-siakan bulan suci Ramadan. Ayo terus ya tingkatkan amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu bagian dari meningkatkan iman kita, saya akan yaitu membicarakan tentang materi yang bertema iman yang benar menurut Al-Qur'an. Di mana iman yang benar menurut Al-Qur'an itu? Maka saya bacakan firman Allah yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan tidak ragu-ragu. Summalam yartabu, ngimani Allah, ngimani Rasul, mantep ya, betul-betul terhunjam dalam lubuk hati yang dalam ya, mengakar dan terus sampai dibawa menghadap Allah. Itu namanya lam yartabu ya, tidak ragu lagi apapun yang mempengaruhinya, apalagi dunia-dunia yang gemerlapan itu, tetap pegang teguh iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama, iman yang benar, meletakkan Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya, di atas
kecintaan kepada istrinya, anaknya, temannya, keluarganya, di atas jabatan, pangkat, dan sebagainya. Itulah namanya iman yang benar. Apa tidak boleh dengan mencintai selain itu semua, jabatan, harta, pangkat? Boleh, tapi semua itu adalah dibingkai dengan meletakkan Allah dan Rasulnya paling tinggi, sehingga jabatan, harta, dan sebagainya itu akan benar kita miliki, akan benar cara mencintainya, tidak akan keliru. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya. Artinya setelah beriman kepada Allah, dijalankan rukun iman, rukun Islam harus diperjuangkan supaya Islam itu tetap menjadi pegangan hidup kita dan saudara-saudara kita, umat manusia, agar selamat dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi itu diperjuangkan, diila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang yang imannya benar. Baru dua ya. Sekarang yang dalil yang kedua saya bacakan surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang beriman itu adalah orang yang apabila apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ya. Ini pertama, hatinya bergetar. Artinya apa? Hatinya nyaut, on. Ya. Jadi ada panggilan nama Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Hatinya langsung nyaut, Allah Maha Besar. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, berarti waktu sholat sudah masuk. Karena hatinya on, maka dia bergerak. Kemana? Menuju mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, maka ia akan sholat. Laki ke masjid, perempuan yang bisa ke masjid, ya boleh, di rumah juga boleh. Tapi kalau ada keluarganya yang bersama, lebih baik ikut ke masjid berjamaah. Nah, ini namanya bergerak. Tapi kalau sudah ada adzan, dikumandangkan, nama Allah disebut begitu maha agung, maha besar, dengan suara yang keras, melengking, muadzinnya bisa menembus dinding-dinding rumah yang tebal, tetapi kok tidak bergeming, ya, hatinya enggak on, enggak bergerak sama sekali, malah kalau tidur tambah angker tidurnya, ya, tambah melungker, bokongin jentit. Nah, itu berarti belum iman yang benar, walaupun dia muslim, ya. Kan akeh wong Islam sing durung salat, durung poso, ya. Masih sek maksiat tok malahan. Poso ngene wis akeh. Nah, itu berarti imannya belum benar. Dia baru muslim, tapi belum beriman. Jadi apabila yaitu disebut nama Allah, yaitu bertambah imannya, ya. Jadi hatinya bergetar. Dan yang kedua, apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Berarti ini sudah yang keempat, ya, kriteria orang mukmin yang benar, ya. Yang keempat berarti bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ayat Allah ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu berarti ciptaan Allah, berupa gunung, langit, bulan, bumi, laut, ya, sungai, daratan, dan sebagainya. Itu namanya ayat Allah yang kauniyah. Sedang yang qauliyah adalah firman Allah yang berupa Al-Quran itu, kitab suci itu, ya. Jadi kalau orang iman yang benar ini wacana Quran, dia mendengarkan, dia menikmati, dan dia terus meresapi, lalu nanti dalam hatinya akan bertambah iman. Masya Allah, ayat Allah ini luar biasa.
sastranya tinggi, tidak ada yang menandingi. Siapapun tidak bisa membuat ayat Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, ayat tok lho, orang bakal iso. Ya. Wis dicoba sejak zaman biyen, ya. Orang enek sing iso gawe ayat sing padha karo ayate Gusti Allah, ora enek sing iso, ya. Apa meneh sak Quran. Jadi luar biasa ayat Allah itu. Sehingga kita menambah iman. Lah yang kauniyah, coba kita lihat diri kita saja ya. Kita dulu anak-anak ya ceria, lalu remaja tambah ceria, kuat ototnya, kuat pandangannya tajam ya. Dan luar biasa begitu setelah nikah, punya anak, punya cucu, sudah tua usia 60 ke atas seperti saya, jenengan yang 70 ke atas ya. Nah, ini sudah 66 dan jenengan banyak yang di atas saya, sudah 70 lebih, ada yang di bawah saya gitu ya. Itu sudah berubah total. Ya, dulunya meripatnya itu pandangannya tajam, sekarang sudah kabur. Bahkan ditambah dengan dua mata lagi, apa? Kocomoto ya dah. Nah, dulu tegak jalannya, sekarang enggak, sudah ini ya dah, sudah pelan-pelan. Kadang-kadang malah ditambah teken. Dari sikile jadi telu, ya dah. Nah, itu karena tanda-tanda ya dah. Baca ayat Allah kauniyah. Mari ngono ototnya semakin kendur, ya dah. Kulitnya juga semakin keriput. Biyen kan kulitnya bagus ya. Ya, montok pipine ya, luar biasa. Sekarang kembong wirot, gitu. Kendur kabeh. Ubannya juga semakin bertabur, ya. Maka jika sudah demikian tandanya, ya Allah, berarti kalau orang itu sudah ototnya kendur, pandangannya kabur, ubannya semakin berkabur, maka akan masuk liang kubur, gitu ya. Jadi kita ini camat semua, tapi walaupun muda-muda ini ya, jangan sombong ya. Oh, aku sek nom sek suwi Ustaz. Oh, jangan dikira ya, malaikat maut itu jemput itu ora perkara tuwek nom. Ya, apa perintah Allah? Ya, malaikat itu ambil umurnya kira 20 tahun. Ya diambil, ora kate wah, ya Allah jangan, masih muda, kasihan belum nikah. Kate ono ngono, malaikat enggak pernah bantah. Instruksi Allah langsung dilaksanakan. Itu ya. Oleh karena itu walaupun muda jangan kita mumpung masih muda, tapi siap-siaplah. Itu ya. Kemudian yang kelima adalah yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang imannya yang benar itu selalu pasrah pada Allah, menggantungkan Allah. Jangan menggantungkan siapa-siapa. Gantungkanlah kepada Allah. Jangan membanggakan anak, keluarga, harta benda, pangkat, teman yang luar biasa. Jangan, belum tentu itu bisa akan menolongmu. Ya, kalau menggantungkan Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Lewat siapa? Enggak tahu. Lewat anak kita sendiri, lewat teman kita, lewat dulu keluarga yang lain, itu terserah Allah. Tapi kalau kita menggantungkan dunia, belum tentu akan ketemu. Oleh karena itu ciri itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu ciri yang keenam ada di Al-Anfal ayat 3 yaitu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang yang imannya benar itu salat. Ya, salat 5 waktu itu kewajiban. Neng ora salat imane belum bener. Wong Nabi juga pernah bersabda, yang intinya demikian, bedane wong Islam bare wong kafir itu salat. Rasulullah ngendikan selanjutnya, kalau salat muslim, kalau tidak salat kira-kira isine napa Pak, Ibu? Ya kafir. Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tandane wong mukmin bener itu salat 5 waktu, aja sampai ditinggalke, kecuali ya ada hal tertentu ya yang mungkin tidak bisa karena sakit berat, itu pun tetap sholat. Dengan kalau tidak bisa sholat berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa berbaring cukup isyarat dengan mata, nggak bisa isyarat berarti wis dud, ya, mati disolati. Itulah Islam luar biasa ya. Jadi alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yang terakhir yaitu
orang mukmin yang benar itu kalau diberi rezeki Allah, dibelanjakan yang benar, diinfakkan untuk keluarga, untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk orang fakir miskin, untuk kepentingan kampung yang bersama. Itu ciri mukmin yang benar, bukan dimakan sendiri, rakus gitu ya. Ya, orang yang miskin ya wong rakus itu. Senajan dunyane akeh, nek wong rakus ya miskin, wong sek kurang ae. Awak dhewe cukup-cukupan tok wis syukur, itu orang sugih tandane ya. Bisa membantu wong, seneng kei wong ya, seneng sedekah, itu berarti wong sugih. Nek orang tahu sedekah senajan omahe sak pirang-pirang ya wong miskin, gitu ya. Apalagi besok di akhirat tambah miskin ya. Maka balasannya yang paling akhir yaitu ya, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang mukmin yang benar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Maka hak mereka akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah dan diampuni segala dosanya dan nanti diberi rezeki yang besar. Maksudnya apa? Surga. Kita akan diberi surga oleh Allah kalau menjadi iman yang benar, gitu. Jadi Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Hujurat ayat 15 dan surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 sampai 4 itu tadi menjelaskan orang mukmin yang benar itu pertama beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak ragu. Yang kedua adalah berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, bila disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang keempat, bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Yang kelima adalah yaitu tawakal kepada Allah. Dan yang keenam adalah menegakkan sholat. Lalu yang ketujuh adalah yaitu membelanjakan pemberian rezeki dari Allah, maka akan dibalas oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah beri kesehatan kepada kula panjenengan sehingga bisa mengamalkan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.